Selamat sore sahabat Femina, kembali lagi di Food 911 Kitchen Secrets hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Juni. Oke, kita akan berbicara tentang topik boga tentunya, tapi kita akan cerita tentang sebuah cerita televisi yang sedang tayang di Nat Geo, yaitu Uncharted yang menampilkan Gordon Ramsay. Saya akan ketik dulu judulnya ya. Oke. Hai semuanya teman-teman. Sebentar. Oke. Oke. Sebentar ya. Selamat sore sahabat Femina. Terima kasih yang sudah bergabung di Food 911 Kitchen Secrets. Tria, tulis dulu komennya. Oke, kita jumpa lagi dengan Tria Nur Agustina, jurnalis boga dari Femina. Hari ini kita kembali berbicara tentang kuliner. Kita punya tamu khusus, dia adalah Ade Putri Paramadita. Pasti teman-teman udah banyak yang follow dia ya. Dia adalah orang di balik akun makanan, cerita tentang makanan, Miss Hot Rod Queen. Siapa yang udah follow Miss Hot Rod Queen? Pasti di sini banyak fansnya. Kita hari ini bukan akan bertanya tentang resep makanan sama dia hari ini, tapi kita akan mengundang dia culinary storyteller ya. Jadi Ade Putri ini pokoknya bagi yang teman-teman yang belum kenal, dia adalah food influencer, tapi punya spesialisasi jago cerita makanan ya. Culinary storyteller begitu sebutannya. Kamu maaf tadi sambungannya sedikit terputus. Kita akan dengerin cerita seru dia, pengalaman syuting bareng salah satu chef paling terkenal di dunia, Chef Gordon Ramsay, dari serial terbaru namanya Uncharted. Uncharted adalah cerita perjalanan Gordon Ramsay ke berbagai daerah di dunia yang tayang di National Geographic. Nah, Uncharted ini udah tayang kemarin episode yang pertama mungkin 2 hari yang lalu. Nah, kita akan tanya kapan episode Indonesia akan hadir dan bisa kita tonton. Dan apa peran Ade Putri dalamnya? Dia adalah food guide-nya. Dia yang menemani Chef Gordon Ramsay selama berada di Sumatera Barat bersama Om William Wongso. Om William Wongso juga adalah pakar kuliner di Indonesia. Oke, kita akan mengundang dia sebentar lagi. Pokoknya nih, kalau kita sebetulnya kalau ditanya kenapa sih Ramsay dan National Geographic memilih Ade Putri, karena dia memang tokoh yang pas banget nih kalau kita bicara soal wisata kuliner di Indonesia. Oke, yang akan banyak tanya-tanya akan dicatat oleh produser kita, akan Tria bacakan di akhir acara. Jadi nggak dicuekin, dicatat kok ya. Tapi kita akan tanya-tanya dulu. Aku punya banyak pertanyaan nih buat Tia. Ini bukan spoiler ya. Oke. Oke, yang akan tanya-tanya jangan lupa ditulis aja, dicatat oleh produser, oleh admin. Oke, jadi jangan merasa dicuekin, akan dibacakan semua. Sore Adek. Sore Tria. Layar. Oke, biar muka nggak kepotong. Hai semuanya. Hai semuanya, bukan di Sumatera Barat kan, tapi di DKI Jakarta toh? Sudah kembali karena memang tidak bisa kemana-mana. Oh, ya. Nah, Dek, kita akan minta Ade ceritain nih gimana serunya proses syuting bersama Chef Gordon Ramsay. Mungkin teman-teman tahunya Gordon Ramsay, Uncharted ini kan serial baru di National Geographic. Tapi kalau Ramsay, kalau orang Indonesia pasti tahunya, oh juri master chef yang galak itu ya gitu. Kayaknya kita pun dalam mimpi kita gitu, yang orang hobi makan di Indonesia, kayaknya dalam mimpi kita pun nggak ada gitu bayangan akan syuting suatu saat dengan Gordon Ramsay. Satu, mungkin nggak berani menghadapi kegalakannya, atau dua, kapan dia bakal ke Indonesia gitu. Nah, tapi ternyata National Geographic ini di episode di serial Uncharted yang Ade bakal ceritain, hostnya adalah Gordon Ramsay, udah tayang kemarin lusa kalau nggak salah untuk episode pertama. Dan di salah satu peta perjalanannya dia menempatkan Indonesia, yaitu Sumatera Barat dalam syutingnya. Dan di sana dia disambut oleh Om William Wongso dan Ade Putri. Spesial banget ya. Oke, Ade, hari ini full banget nih kayaknya jadwal live-nya.
Luar biasa ya. Nah, Dek, sebetulnya kan Ade itu udah sering jadi host program kuliner ya. Host kuliner uh, lebih ke platform digital nih. Nah, sebetulnya menurut kamu tuh kenapa sih tontonan wisata kuliner tuh selalu menyenangkan gitu? Orang selalu pengen nonton. Why? Sebenarnya mungkin mulai sekitar 10 tahun terakhir kali ya. Mulai acara-acara TV banyak menayangkan jalan-jalan dan makan. Sehingga orang merasa bahwa siapa sih yang nggak suka jalan-jalan dan siapa sih yang nggak suka makan. Sehingga akhirnya semua show yang basisnya adalah cerita tentang perjalanan nyicip sesuatu yang baru itu jadi diminati oleh semua orang karena mereka merasa setelah nonton aku bisa ikutan pergi ke tempat itu dan menyicipi apa yang sudah dikasih lihat oleh hostnya gitu. Nah, kalau kamu tuh menjalani berbagai macam program di digital sebagai host, sebetulnya apa sih persiapannya agar nggak kelihatan gagap gitu depan kamera dan di depan dan saat berada di daerah yang jadi destinasi? Sebenarnya basic banget riset. Tapi risetnya sendiri ya biasalah, Google pasti ada. Sebelumnya biasanya suka tanya sama warga lokal. Paling kece itu sebenarnya nanya sama warga lokal. Menanyakan tentang bagaimana pendapat mereka terhadap tempat tersebut. Lantas juga kita kalau bisa ya udah lihat-lihat daerah situ beberapa saat sebelumnya. Jadi nggak benar-benar kaget, wah ini baru mau nanya soal apa ya. Lalu sebelum Ade diterjunkan ke Sumatera Barat oleh National Geographic, seberapa jauh sih kamu tuh tahu tentang Sumatera Barat dan terutama kulinernya? Gitu. Sudah seberapa sering ke sana? Gitu. Gimana sih Sumatera Barat? Oke, jadi sebelumnya udah pernah ke Sumatera Barat road trip sekali. Itu bukan dalam urusan pekerjaan. Itu waktu itu lagi random aja memilih untuk pergi kemana ya. Tanya tiket pesawat yang sebentar lagi pergi kemana? Ke Padang. Oh ya udah deh, ke Padang. Sewa mobil, nyetir berdua, terus udah gitu kita keliling. Tadinya supir kendaraan rental itu menawarkan, mau nggak saya setirin? Kami memilih untuk nggak mau sendiri aja. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai pengemudi dari mereka, pasti akan dibawa ke tempat-tempat tujuan wisata yang populer. Sementara aku tuh tujuannya mau explore Sumatera Barat, mau lihat sendiri, mau berhenti di tempat-tempat yang nanti kelihatan kayaknya menarik, cobain gitu. Sehingga itu yang pertama kali. Sisanya pernah beberapa kali ke Sumatera Barat, tapi urusannya lebih urusan pekerjaan musik. Jadi kurang waktu buat benar-benar bisa explore tempat makan. Jadi kemarin ini ketika akhirnya dikirim ke sana sih justru dapat pengetahuan yang lebih banyak lagi. Oh ya, karena nggak boleh nih, kayaknya takutnya spoiler ya. Kita hati-hati takut ngomong di sini ya, takutnya kebanyakan cerita tentang. Tenang aja, aku jaga. Teman-teman tahu kan, kalau kalian lagi pengen nonton Star Wars, benci banget kalau ada yang kasih spoilers, betul? Nah, kayaknya kasihnya pirit-pirit gitu. Nah, emang, tapi aku mau tanya aja, emang pergi sampai ke hutan gitu, itu hitungannya spoiler nggak? Karena kamu bilang lebih deep gitu kali ini. Mirip hutan. Pergi tempatnya memang kemarin itu ke Sumatera Barat tuh ke pelosok. Jadi kalau orang tanya kan, oh ke Sumatera Barat ke Padang. Enggak, ini bukan ke Padang, ini Sumatera Barat itu luas sekali, ada banyak daerah dan bukan di kota besar. Jadi kita banyak ke pelosok-pelosok, ke desa, ke area-area yang aku sendiri belum pernah tahu, nggak akan tahu kalau bukan gara-gara syuting ini juga. Ya, jadi teman-teman sayangnya hari ini nggak ada kuis. Kalau aku punya hadiah, aku kasih kuis kemana saja beliau, Gordon Ramsay dan Mbak satu ini pergi dan si Om. Oke, mungkin setelah acaranya tayang, kita bisa bikin kuis 20-an Juni. Nanti kita tanya, aku masih nebak-nebak. Dek, kamu kan bukan orang Minang ya? Bukan. Ini kita nggak ngomongin di matanya Chef Gordon Ramsay, tapi menurut kamu tuh Sumatera Barat itu sekeren apa sih kulinernya? Buat kamu notabene orang Minang gitu. Oke,
biarpun bukan orang Minang, kita tahu masakan Minang itu tersebar luas di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena orang Sumatera Barat itu harus merantau. Ketika orang merantau, mereka akan membawa budaya makanannya ke tempat mereka tinggal. Makanya kalau mau di kota manapun deh, kita tuh zaman dulu waktu masih urusan band, dikasih makannya apa? Nasi Padang melulu. Nah, akhirnya begitu nyampe di Sumatera Barat, kemarin itu baru benar-benar, ini di luar urusan syuting ya, karena aku kan datang ke sana beberapa hari sebelum si syuting ini mulai. Jadinya punya banyak waktu untuk, mumpung di sini kita explore sendiri gitu. Oh, oke. Jadi akhirnya punya pengetahuan tentang apa sih bedanya nasi Padang dengan nasi kapau. Tahu nggak? Nggak tahu apa tuh. Ya kan, Nasi jadi Padang tuh kan, nasi Padang kan sebutan kita ya. iya, nasi dengan lauk-lauk khas Minang gitu. Tapi nasi Padang itu yang misalnya kita bilang ada di Kota Padang, dengan apa yang nasi kapau yang biasanya orang sering dapat di daerah Bukit Tinggi, itu ternyata cara memasaknya, cita rasanya juga beda. Jadi yang si nasi kapau ini lebih bold, lebih pedas biasanya dibanding kalau nasi Padang yang biasa lebih gurih. Biarpun sama-sama kaya, tapi juga nasi kapau itu punya ciri khas tambunsu, usus yang diisi telur. Itu jadi ciri khas mereka. Di restoran Padang biasanya nggak ada. Ya, makanya kalau sekarang kita ke restoran nasi kapau itu selalu ada itu ya, usus yang enak itu. Ya, kita nggak ngomong kolesterol hari ini. Kita ngomong kelezatan masakan Minang. Oke. Nah, tadi udah tentang bertanya tentang keindahan wisata kuliner Sumatera Barat secara general. Teman-teman udah ada yang nanya, sudah dicatat oleh produser kita ya. Nah, kita sekarang mau langsung nih ke bagian Uncharted-nya itu sendiri. Ini kalau nggak salah, ini pertama kali kamu ngobrol kan untuk media sebetulnya tentang pengalaman kamu kan, tentang serunya syuting ini ya. Oh iya tentu, karena kalau kemarin-kemarin misalnya ada yang ngajakin interview, aku bilang nanti aja nonton sendiri, karena ini Femina aku kasih duluan. Ya, apakah dulu ibu kamu pernah jadi cover Femina? Biasanya orang gitu, mau Femina, ibu tuh pernah di situ, mau ikut juga gitu. Dek. Ya. Nah, Uncharted kan baru ya. Kalau misalnya orang tuh tahu Gordon Ramsay itu master chef. Dan sosoknya di master chef, perannya itu kan dia harus jadi kayak juri yang antagonis, ya kan? Itu udah nempel tuh di Gordon Ramsay. Dia di dapur yang sangat industri, semuanya stainless steel, canggih, ya kan? Sangat modern, galak, marah-marah. Nah, sekarang ini dia malah terjun ke alam seindah-indahnya Sumatera Barat. Boleh ceritain nggak sih, apa sih serial Uncharted ini? Walaupun kamu bukan dari orang Najio ya, tapi kan pasti aku pengen tahu nih, Uncharted itu apa sih? Nggak cuma si Sumbar. Serial tentang apa? Jadi ini adalah serial tentang di mana Gordon Ramsay itu harus mencari tahu tentang sebuah hidangan khas dari daerah tertentu. Dalam hal ini ketika dia eksplor ke Sumatera Barat tentunya rendang. Tapi kalau misalnya nonton yang kemarin, ini season 2 kan udah ada episode pertamanya kemarin Tasmania. Dikasih lihat tentang ini dia eksplor gimana sih dapetin madu, gimana dapetin. Jadi bukan cuma belajar tentang makanannya, tapi bahan-bahannya ini sumbernya dari mana. Dia benar-benar harus terjun langsung. Bukan lagi kalau misalnya chef di restoran, udah ada itu yang bagian beliin bahan. Udah ada yang bagian preparation, ada sous chefnya, ada segala macam. Ini enggak. Kamu harus cari tahu gimana sih caranya misalnya mendapatkan daging sapi yang paling bagus. Gimana caranya cari rempah-rempah yang akan menghasilkan aroma yang luar biasa enak gitu. Kita bisa contohnya itu tadi lihat gila Gordon Ramsay disuruh lompat gitu dari helikopter misalnya kalau ngeliat teasernya. Memang yang dikasih tahu bahwa untuk mendapatkan sebuah sajian yang enak gitu, yang begitu otentik, itu tidak semudah tinggal tunjuk sana tunjuk sini dan langsung disajikan, tapi prosesnya panjang sekali. Nah ini yang teman-teman sebetulnya kan Ade Putri dan juga Om William Wongso gitu ya, orang yang sangat ramai di media sosial. Tapi untuk soal syuting ini kan, maksudnya ini kan berita yang cukup
eh, cukup keren ya. Kalau bagi kita orang makan, hah, Gordon Ramsay satu ke Indonesia, dan wow, ternyata mereka ternyata dia dipandu oleh juga dua sosok yang cukup prominent ini, yang cukup terkenal ini di bidang kuliner di Indonesia. Nah, emang syutingnya kapan deh gitu? Kayaknya kita juga baru tahu belakangan gitu. Oke, syutingnya sendiri ada di hampir 2 pekan terakhir Januari. Mungkin orang-orang sebenarnya banyak yang lihat aku sama Om William itu lama juga nih di Sumatera Barat, terutama aku, karena Om William tuh mungkin sekitar nggak nyampe seminggu, aku 12 hari. Jadi kayak, ini anak ngapain sih di Sumatera Barat lama banget gitu kan. Tapi tentu jaga rahasia. Jadi kalau misalnya orang nanya ngapain, ya jalan-jalan aja, nggak bohong. Jalan-jalan sambil nungguin waktu syuting tiba. Soalnya aku bilang, aku lagi di Gordon Ramsay, kita semua itu pada terbang ke sana kan, ikutan syuting dong gitu kan. Itu pasti ya teman-teman pada WhatsApp deh mau foto bareng gitu. Lalu tayangnya kapan nih? Syutingnya udah cukup lama. Tayangnya tanggal pastinya itu ada nggak? Yang di episode Indonesia itu akan tayang di Indonesia tanggal 29 Juni, hari Senin, ada jam 9 pagi dan 9 malam di NetGeo. Oke, maaf ya. Ada yang bilang suaraku kurang kenceng, kurang deket berarti itu ya. Oke. Nah, ke daerah mana aja sih di Sumatera Barat, boleh dibocorin nggak? Kayak 2 tempat aja atau itu nggak boleh? Oke, mungkin mau tahu tempat nginepnya aja ya. Kita di Bukit Tinggi. Tinggal di Google kedona alamatnya. Yang umum-umum aja ke Bukit Tinggi dong. Di Bukit Tinggi, tapi sebenarnya syutingnya sendiri tidak, Bukit Tingginya cuma sebagian. Ada di daerah Pagaruyung, Istana Pagaruyung. Itu pasti kelihatan kalau misalnya ngeliat teasernya, ada tari-tarian, itu dari Istana Pagaruyung. Jadi daerah situ. Dan asal itu kan 2 tempat kan, bagus, jadi aku nggak perlu cerita panjang lebar karena sebenarnya daerahnya banyak banget. Itu syutingnya tuh kayak pindah-pindah cepet ke daerah-daerah sekitar situ. Berarti kalian emang road trip ya, satu tim itu bener-bener online kan jalan? Jadi Darat satu tim itu di split sama dia. Ada yang kayak oke, ngambil stock shoot di mana dulu, dipisah-pisah. Jadi kita nggak harus nunggu semuanya nyampe di waktu yang sama. Oke. Tapi si Chef Ramsay sendiri berapa hari bersama kalian? Gordon Ramsay itu kayaknya kalau nggak salah nyampe 5 hari deh, 5 atau 4 hari. Jadi memang dia datang ketika udah besok langsung syuting. Itu kayaknya jadwalnya dia jauh lebih padat dari kita sih. Yes. Dan kepadatan jadwalnya itu udah lintas negara, lintas benua, jadi langsung set gitu kan ya. Iya. Luar biasa. Lalu image kamu tuh sama Gordon Ramsay itu gimana sih sebelumnya? Pertanyaan bagus. Jadi kamu nggak pernah nonton TV kan soalnya? Kamu nggak pernah nonton, guys, Mbak yang satu ini nggak pernah nonton TV, nggak menonton hal lain. Jadi saya berikan pertanyaan ini ke dia. Oke, jadi ketika aku tuh kan mendapatkan tawaran untuk syuting ini terpisah dari Om William ya. Jadi aku dapat sendiri, tiba-tiba Om William juga dikasih tahu nanti kita akan ada guide-nya Ade Putri. Loh, si Ade gitu. Jadi kita telepon-teleponan. Aku udah senang sih sebenarnya karena of course Gordon Ramsay ternama. Dia itu dari MasterChef. Tapi persona seperti apakah dia, aku tidak tahu. Orang tidak pernah nonton TV. Sehingga ketika datang ketemu, ya seperti biasa sih. Sebenarnya aku akan memperlakukan orang normal aja gitu. Tapi setelah selesai syuting, tepatnya baru sekitar 2-3 minggu lalu lah gitu, aku baru cek di YouTube. Seperti apa sih Gordon Ramsay ini? Karena semua orang tuh heboh. Pada nanyanya gini. Ada riset dia tidak termasuk mempelajari karakter orang itu, karena dia emang nggak mau, dia orangnya sangat cuek teman-teman ya. Jadi benar itu baru dipelajarin seberapa galaknya dia. Iya, tepatnya ya itu 3 mingguan lalu pas ngecek, wah gila. Soalnya gini, orang-orang tuh begitu tahu Mbak Ade ikut ini ya Gordon Ramsay ya, dia nanya nggak where's the lamb sauce. Aku kayak
apaan sih where's the lamb sauce, kan kita masak rendang nggak ada lamb sauce. Terus oh enggak, itu terkenal banget. Akhirnya jadilah cari tahu. Pas ngeliat, oh like, galak banget nih orang gitu. Baru tahu sampai akhirnya ketawa-ketawa, nelfon salah satu tim yang berangkat bareng, gila, aku tuh baru tahu dia tuh ternyata galak banget ya. Pantesan orang-orang tuh gimana banget gitu. Jadi maaf Pak Gordon, aku tuh tak tahu kalau kamu begitu. Ternyata dia menganggap takut Ibu Adi Putri ini galak juga teman-teman. Jadi nggak galak tegas. Jadi dia Ramsay, mungkin dia nggak shock ngeliat Gordon Ramsay di acara MasterChef. Oh gitu, kayak aku aja gitu. Masa kalau nggak kayak ibu aku gitu galaknya kan. Jadi setelah ketemu gimana image-nya? Setelah ketemu ternyata dia itu gimana? Karena ini kan off screen kan. Yang mungkin kalau on screen kan kalau kayak TV chef itu kan dia emang oke, di program ini kamu harus gini ya. Di program ini kan dia ada. Setelah ketemu ngelihat dia off screen pun piye? Oke, jadi pas ketemu orangnya ramah banget. Terus lucu, jadi bisa ngelihat gimana interaksi dia sama, ini kan tim syutingnya kan yang ikut terus kan. Itu dia jahil banget, kayak ngerjain si soundman-nya, udah gitu fotografernya dia, itu tuh dikerjain terus sama dia, jahil parah gitu. Jadinya kayak apa ya, pas ngeliat ya seru, tapi emang orangnya swearing a lot. Swearing bukan marah-marah, beda ternyata dengan yang aku lihat di acara-acara TV-nya dia. Tapi aku juga tahu kenapa dia nggak marah-marah, karena lagi-lagi begini, ketika acara Hell's Kitchen misalnya, itu domainnya dia lagi masak, dia mau timnya perfect karena harus menyajikan makanan terbaik yang jualan namanya dia ke tamu-tamu yang bayar mahal. Sekarang ceritanya Gordon Ramsay itu lagi di Indonesia, lagi minta diajarin, lagi belajar tahu tentang segala macam masakan Indonesia, mana berani dia galak-galak sama kita. Oke, nanti kamu aku sasarin loh, aku nggak kasih kamu ke tempat mencari daging yang terbaik. Jadinya lebih kayak dia ke semua orang kok. Kita lihat ya, of course di acara-acara series lainnya di Uncharted ini very respectful karena dia mau cari tahu. Ini kan istilahnya dia lagi bertamu ke rumah orang. Mau marah soal apa sih? Nggak bisa. Paling dia lebih ada yang kayak kaget kayak, kok rasanya kayak gini gitu. Sesuatu rasa yang baru buat dia. Jadi kamu melihat kebingungan dia. Kalau kita kan taunya Chef Gordon Ramsay tahu semuanya gitu. Mungkin di dapur industri. Ternyata kamu melihat kebingungan itu di muka dia. Oh tentu. Kamu pasti nggak tahu ini itu, nggak tahu bahwa masakan di Sumatera Barat itu kompleks banget. Dan ada banyak, even aku sebagai orang Indonesia, ada beberapa hal yang aku baru tahu di kunjungan terakhir itu. Kayak, wah ternyata Sumatera Barat punya ini. Sumatera Barat punya itu, punya proses-proses masak yang juga gila ribet banget gitu. Nah apalagi dia yang tidak pernah ke Indonesia sebelumnya. Jadi ini adalah pertama kali Gordon Ramsay datang ke Indonesia dan langsung ke Sumatera Barat. Dia nggak pernah Indonesia, oke. Not even pertanyaan umum, not even Bali. Enggak, kasihan ya. Oke. Kebingungan dia termasuk kepedesan nggak? Lagi-lagi pertanyaan awam nih. Oke, jadi pas lagi sama aku itu makannya bukan makan makanan yang pedas, jadi lebih mencoba buah. Ya mungkin lihat lah ya, ada fotonya ya, lagi berdua di warung makan durian. Nah itu lebih kayak ke situ. Jadi kalau misalnya urusan pedasnya itu nanti yang pas adegan sama Om William Mokso, karena ceritanya sama Om William Mokso masak. Kalau sama aku membawa dia mencari bahan-bahan yang dia perlukan. Oke. Oh berarti emang pasti berarti banyak menggunakan bahan lokal. Nah itu dia amazed ya dengan bagaimana alam tuh bekerja sama dalam dapur budaya setempat ya. Ya, jadi juga misalnya gini, kita ke hutan nih, kita nyari satu rempah, satu bumbu gitu. Begitu dia dapat, pertama nih bumbunya fresh. Mungkin kalau misalnya kita tanya, emangnya di Inggris nggak ada, tapi bentuknya bubuk. Of course beda banget. Jadi kita begitu nyampe di hutan itu, wanginya aja udah beda. Kenapa? Wangi dari daun-daunannya, apa segala macam. Even di perjalanan waktu di hutan itu, off camera ya, aku tuh kasih lihat banyak hal seperti bunga putri malu. Seperti hal-hal itu tuh kayak dia amazed banget. Kayaknya mungkin hidupnya di dapur, dia kurang jalan-jalan ke kebun ya. Jadi aku bisa pamer banget dengan yang kayak, tuh tau nggak ini kalau dipegang nutup daunnya kayak, hah? Kok bisa kayak gitu? Segala macam hal tuh jadi sesuatu yang baru.
Dan lumayan lucu. Sesimpel kayak kalau chef ngelihat mau dari daun bisa menjadi jelly, yaitu cincau, ya kan? Iya, iya. Betul. Ada sisi yang terlibat kah? Oh dia berarti ini kan dia di lahan yang asing dong bagi dia. Dia itu sebagai orang TV ya, belakang layar, dia cepat beradaptasi ya. Dia nggak riweh gitu, nggak diva gitu. Untungnya enggak. Lagi pula kalau sampai waktu itu dia belagak diva, maaf, Anda sedang berurusan dengan adik putri yang nggak peduli. Aku tuh lagi cuma mau ngasih tahu kamu, ini loh, Sumatera Barat, aku lagi mau pamer kekayaan. Bukan serial drama, ini bukan serial drama. Ini kita ke lapangan makan gitu kan. Yoi. So it's a very honest show ya. Kita bisa ngelihat ekspresi dia dong. Ya, ini honest show banget juga karena apa? Aku sudah berkali-kali syuting gitu ya. Kalau misalnya sama produksi lain itu pasti ada ceritanya kamera raw and action. Ini nggak ada. Jadi interaksi ini kan terjadinya interaksi antar dua manusia lagi ngobrol aja. Oh, tahu ini nggak? Pernah ini nggak gitu. Tanpa kita harus ngeliat kamera, kita benar-benar kayak aku cuma ngobrol berdua. Ternyata kamera yang banyak itu rolling terus. Jadi nanti udah tinggal urusan mereka, tinggal memilih mana nih yang mau diambil, mana yang enggak. Sehingga semuanya sangat natural. Kalau misalnya di sini kan seringkali kita harus menghafalkan sesuatu, lantas begitu action, aku harus cantik dan bicara seperti ini gitu. Kalau ini enggak, kita ngobrol terus, terus tiba-tiba sampai aku pernah ada adegan yang nanya, emang udah mulai? Dia bilang, udah dari tadi, lo ngobrol aja. Jadi kayak sesantai itu. Nah, itu kan emang ciri khasnya Nat Geo. Kamera dia akan rolling karena dia pengen ini bukan scripted ya gitu. Jadi emang kamera rolling terus tanpa kalian merasa flawless gitu ya? Yes. Dan juga ini biasanya kan kalaupun selain ada bilang itu ya actionnya kapan, peralatan kabel, lighting dan segala macam itu cukup intimidatif. Kalau ini enggak, sehingga ketika kita syuting di depan banyak orang-orang juga nggak terlalu yang mana sih ini sebenarnya orangnya. Ketika kita berada di antara kerumunan, itu sebenarnya penduduk sekitar tuh nggak tahu yang mana hostnya. Mereka cukup melihat banyak bule-bule bertebaran, tanpa tahu ini sebenarnya lagi ngapain sih kalian, nge-shoot yang mana sih, gitu. Saki, jadi mereka itu emang bener-bener, let's say, percakapan kalian tuh misalnya let's say kamu lagi di hutan gitu. Itu semua kabel masuk ke hutan atau gimana? Seberapa keren kerja si Nat Geo ini gitu. Kan mereka nih tim produksi lapangan ya. Seberapa keren. Kita akan nanti tanya kali juga gimana sih ternyata kita nih sebagai tim kreatif bisa belajar kan dari proses kreatif mereka gitu. Itu bener-bener like it's really flawless. Nggak perlu kabel di mana-mana. You don't feel like you're being filmed gitu. Sebegitunya. Ya, jadi kemarin itu tim mereka tuh sangat besar. Terus udah gitu kalau misalnya kamera itu pegang itu udah nggak ada kabel-kabel yang berkeleleran. Terus orangnya banyak tapi kayak invisible. Kayak nggak ganggu ya Dek? Sama sekali nggak ganggu, sama sekali nggak terasa. Karena kan gini, beberapa adegannya ini memang di tengah kerumunan orang. Nggak kerasa. Even gini aja deh, tentunya ada adegan ke pasar, tapi bukan sama aku. Tapi di saat yang sama, seperti biasa, aku pengen ke pasar juga. Kita nggak tahu bahwa ternyata di pasar itu juga syutingnya. Karena nggak mencolok. Bayangkan di pasar yang tertutup, emang ada sih lampu, tapi lampunya juga nggak intimidatif, nggak kelihatan kayak, halo ada syuting sinetron di sini gitu. Nggak ada keramaian. Jadi kalau misalnya aku lihat nih ya, itu sangat natural, kelihatan aja kayak pasar biasa, tanpa semua orang melongok ngeliatin syuting kayak zaman dulu gitu. Itu soalnya kameramennya biasa ngeliatin harimau, singa kan. Kita jangan sampai ketahuan ini nama singa ini gitu. Kayak ini singanya Gordon Ramsay, guys. Ya. Jangan sampai kita tahu di sini. Dia nggak kelihatan, guys. Gitu. Jadi si Ramsay-nya ini terpesona banget nggak ketika dia di pasar tuh dia
pasarnya kan rustic banget ya, Dek. Dan sangat traditional. If you wanna say versi yang sangat tradisional, salah satu contoh yang baik kita bisa melihat di pedalaman Sumatera Barat. Seberapa terpesonanya sih dia, Dek? Oke, sayangnya karena pas yang lagi syuting pasar itu bukan sama aku. Oke, Jadi misal contoh yang mungkin lain. jadi nggak tahu tanggapan dia. Tapi di sana kalau aku ngelihat ininya foto-foto yang udah beredar, kayaknya itu di situ dia belajar ngulek cabai pakai ulekannya orang Minang. Itu kemarin soalnya sempat si Om William posting di Facebook dan orang-orang heboh tuh, heboh menghina, katanya gini, gimana sih masa megang ulekan kayak gitu? Yang mungkin orang-orang ini lupa bahwa ulekan di Sumatera Barat beda sama kita di Jawa. Kalau di Jawa itu kan bentuknya kan dipegang gitu ya. Kalau di Sumatera tuh bentuknya biasanya seperti batu agak bulat dan harus jadi 2 tangan. Kayak orang nyuci ya, nyuci baju. Iya benar, kayak orang nyuci baju. Jadi kayak di India juga kalau nggak salah seperti itu. Jadi kelihatannya sih dia belajar nguleknya di pasar itu tuh. Dan dia nggak bakal lupain loh teman-teman itu pasti. Pengalaman ngulek dia adalah salah satu metode terkeren yang Indonesia punya, yaitu di Sumatera Barat. Iya, metodenya kan soalnya dia kalau di dapur kan teriakin orang kan. Teriakin orang juga nggak diulek, langsung masuk blender. Nah, voice comment kalau di dapur dia kan. Jalannya jadi. Tapi dia ini dikasih tahu mau deh. You know, kayak tadi kembali lagi, saya Gordon Ramsay loh. Kamu nggak merasakan itu? Dia mau dikasih tahu. Dan dia sangat mau menerima ilmu baru. Oh sangat. Jadi aku di sana banyak hal seperti kayak ada satu adegan di mana dia harus berurusan dengan lumpur, pokoknya tanah becek-becek segala macam. Dia udah pakai boots karet, dia udah pakai peralatan. Aku cuma bilang, di sini nggak boleh pakai boots karet, lepas. Jadi dia harus lepas dengan kakinya harus menginjak tanah lumpur penuh dengan kotoran sapi. Dan itu dia nurut aja gitu. Terus juga ada nurut aja gitu. Jadi pokoknya dia nurut lah. Disuruh ngapain nurut. Makanya itu aku bilang ketika aku ngelihat di YouTube bahwa oh ternyata dia galak, dia mau lagi disuruh-suruh, itu kayak kita ketawa-ketawa karena hihihi, aku nyuruh-nyuruh Gordon Ramsay. Dek, kan kamu udah lihat dong, berarti episode nih teman-teman udah banyak banget yang nanya, dicatat semua ya teman-teman, gak dicuekin, dicatat oleh Mimin kita ya. Tapi aku masih punya beberapa pertanyaan nih sama Ade sebelum kita pergi ke Q&A dari viewers. Yaitu, tadi gue lupa, gue mau nanya apa tuh ya? Saya lupa. Dek, kamu udah nonton dong episode yang Tasmania kemarin. Lalu kamu ngeliat editingnya emang halus banget dan kamu udah sangat, aduh, aku jadi nggak sabar nih pengen lihat versi gue. Emang keren banget deh editingnya. Hasil jadi yang of course keren banget karena juga begini sih, mereka punya stock shoot yang begitu banyak. Salah satu ya itu kan, kenapa kameramen bisa banyak begitu? Ada satu yang emang nge-shoot kita, ada yang nge-shoot segala macam suasananya, drone-nya juga ada, segala macam. Jadi gimana nggak bagus? Itu dari angle manapun akan terlihat keren. Apalagi Sumatera Barat, kita tahu pemandangannya kan juga luar biasa gitu. Yap. Hai Chef Marco. Nah tuh. Nah sebenarnya kalau kita tahu nih. Tuh banyak yes. Hai Mbak Ade Putri. Ya, silakan Ade Putri sambil baca. Dek, timnya Net Geo itu kan sebetulnya kalau di dunia jurnalistik kita tahu sebagai tim produksi yang sangat andal ya. Alatnya, orangnya, dan bisa itu satu personel itu dia memang menekuni profesinya berbelas-belas tahun gitu. Emang berapa banyak deh jumlah tim mereka saat di sana? Jumlah timnya itu banyak banget. Kalau nggak salah, masuk Ramsay lah. Hampir 20. Oleh 20-an, Itu baru timnya mereka, belum termasuk tim Om William Wongso. Jadi sebanyak itu, kalau misalnya mau tahu, ada beberapa misalnya orangnya nggak pernah keluar dari ruangan ruangan meetingnya. Dia namanya the media man. Ngapain sih the media guy? Media guy ini ngapain? Dia itu setiap ada orang selesai syuting, ngasih media card ke dia untuk di backup. Jadi dia nggak pernah ikut syuting, nggak pernah keluar ruangan. Dia cuma nunggu untuk backup, kirim kemana, backup, kirim kemana. Ada orang yang khusus kerjanya gitu aja.
make sure bahwa apa yang sudah dilakukan oleh orang di lapangan tidak hilang sia-sia, backupnya ada semua. Lalu ada kayak fan trailernya, kayak dia masuk, keluar masuk dari fan itu, ada juga. Kita sering dilihat di TV gitu, bintang masuk ke fan itu. Enggak. Itu kayaknya kalau buat film ya. Kita sih waktu itu kan emang kita nginep di sebuah hotel, udah di kamar masing-masing, tapi ada satu ruangan itu tempat poolnya mereka setiap manggil kita buat meeting, juga peralatan mereka yang luar biasa banyak. Peralatan mereka itu soalnya kalau nggak salah pas dibawa kita sempat tahu overweightnya itu dalam rupiah ketika mereka harus bayar itu like puluhan juta. Kita dengerin langsung gini, itu nggak motong dari honor kita kan? Soalnya banyak banget. Tapi memang peralatan yang memang terlihat sangat mumpuni gitu, bukan cuma nambah-nambahin berat aja. Iya, iya. Lalu kalian kan dijaga untuk merahasiakan acara ini sampai akhirnya bulan ini tayang kan. Untuk kalian bungkam begitu lamanya, kayak Om William Wongso dan Ade Putri yang cukup ramai, tadi aku bilang di media sosial. Ini kan berarti ketika, istilahnya, lu bakal baru ngelihat sekeren-kerennya produk ini adalah ketika dia hadir di layar kaca kamu. Jadi bagaimana sebuah produk media itu dijaga baik-baik oleh talentnya. Karena kan kalau kita kan sering, behind the scene, lalu kita ngeliatin makanannya dan segala macam. Itu sering kita lakukan. Dari kru, kan pasti ada perjanjiannya dong, Dek, ya kan? Ya. Dari mereka apa yang bisa kamu pelajarin, Dek? Karena kamu sering jadi talent banyak acara dong. Apa tuh? Oke. Sebelum jawab, aku tambahin dulu. Tadi Om William Wongso kasih tahu bahwa infonya alatnya mereka itu beratnya 800 kilo. That was the overweight. Terus kayak, wow. Oke, tentang yang apa yang bisa dipelajari dari mereka adalah ketika kita sign, itu ada pernyataan tentang kalau sampai kita membocorkan, itu akan ada denda, angkanya kira-kira semacam dalam rupiah 2 miliar. Karena aku tidak punya uang 2 miliar, tentunya aku tidak mau membocorkan rahasia. Bukan, Deng. Pertama orang bisa tahu bahwa aku tidak suka bocorin rahasia, tapi memang sempat gini sih, rasanya kayak, aduh gemes banget pengen posting karena fotonya lucu, misalnya. Misalnya kayak, foto kemarin tuh yang baru aku post itu cuma aku naik Land Rover, nggak menunjukkan garden ya, tapi daripada orang-orang jadi nanya. Ini pertanyaan bonus aku buat Ade Putri. Kamu punya foto satu frame nggak dengan Gordon Ramsay? Oke, pertanyaan yang baik. Karena selesai syuting setelah bubaran, Om William juga tanya, Adek, kamu sudah foto sama Gordon? Enggak. Kamu nggak minta foto? Enggak. Kenapa? Sombong ya? Padahal, gimana ya? Rasanya kayak, ini udah merupakan pengalaman berharga. Bisa kenal, bisa kerja bareng, ada satu frame bareng, bisa nunjukin dia sesuatu. Menunjukkan dia sesuatu itu menunjukkan posisi bahwa aku bisa memberikan. Bukan cuma dapat ilmu dari dia, tapi aku ngasih ilmu tentang apa yang kita punya di Sumatera Barat gitu. So that's why aku pikir udah cukup. Untungnya memang ada beberapa teman yang candid, dan sebenarnya ada sih foto dari tim Nat Geo tapi belum pernah di-share ke aku, dan aku bukan tipe yang minta. Nanti juga akan tiba pada saatnya, akan dibagi ya, mudah-mudahan. Cuma kalau ditanya, punya nggak foto bareng gitu? Nggak punya. Ya, kita bisa melihat bagaimana sedikit banyak kepribadian Ade Putri ini ya teman-teman. Ya, tadi satu, dia nggak belajar tentang siapa, who is Gordon Ramsay actually. Dia belajar tentang kulinernya. Lalu dia nggak foto bareng. Oke. Baik, terus gitu. Tapi nggak nyesel kan? Aku tahu kamu nggak nyesel kan? Biasa aja kan? Nggak nyesel kan? Biasa aja gitu. Enggak. Jadi emang unik ini ya, unik. Buat tes kepribadian dia bisa diwawancara Ade Putri ini. Nah, tadi kan ada yang bilang ada soundman lah, ada media guy, ternyata ada, karena aku orang produksi ya, ada personel apalagi yang ternyata kamu lihat, wow, ternyata orang kayak gini eksis ya di sebuah produksi di lapangan. Gak pernah tahu loh aku, apalagi tuh, siapa? Oke, jadi si salah satu produsernya, ada orang yang bareng sama dia terus. Aku pikir asistennya, ganteng lagi kan. Terus kerjanya dia tuh cuma nyatet. Dia cuma mencatat, misalnya kan dia dengerin terus nih
misalnya pas si Om William lagi syuting gitu, Om William ngomong apa, line-line itu dicatat. Apa yang kayaknya harus banget, Oh, nggak boleh hilang. punchline gitu ya. Mhm. Hai Hans Gozal. Hai makan mana Medan. Wow, blogger nomor 1 di Medan. Makan mana menonton kita. Thank you. Jadi orang itu mencatat, itu kayak jurnalisnya kali ya? Atau whisperernya dia gitu? Sepertinya mungkin gini, karena ini kan nggak ada scripted, jadi mungkin dia harus catat ini line-line apa yang dari Om William itu, yang ini perlu banget harus masuk. Karena kalau nggak suruh dengerin dari awal semua rekaman, capek banget ya. Ya, ya. Keren. Juru catat punchline. Nah, teman-teman udah ada, pasti pengen pertanyaannya dijawab ya. Satu lagi dari Tria buat Mbak Ade Putri. Seberapa bangga kamu jadi orang Indonesia? Kemarin aku ngobrol ya, Dek, sama salah satu temanku yang peneliti pangan lokal. Dia bilang, ini kan sebetulnya unik loh, bagaimana Gordon Ramsay itu, aku ingat banget dia ngomong, Eropa tuh udah nggak dikulik-kulik lagi, mereka udah kehabisan tempat gitu. Mereka tuh nyari ke tempat-tempat yang eksotik, man, gitu. Sumatera Barat salah satunya, mempelajari budaya Minang. It shows kita harus bangga banget loh. Kita satu negara yang budayanya masih berjalan, bertahan gitu. Plus juga maksudnya dengan negara kita, ya kita masih bertahan di tanah kita gitu. Sehingga budaya itu masih ada sama kita. Seberapa bangga kamu menjadi orang Indonesia setelah ikutan Uncharted ini? Dari dulu, bahkan dari sebelum Uncharted juga, aku sangat bangga sih jadi orang Indonesia. Karena sering banget ya, misalnya Om William lagi ada tamu dari luar negeri gitu, adek bawa jalan-jalan gitu. Aku sendiri juga banyak teman-teman yang kalau misalnya di luar negeri, pokoknya nih mau datang ke Jakarta, cari Ade Putri gitu, tanya segala macam. Banyak hal banget yang bisa diceritain tentang Indonesia, tentang berbagai daerah di sini, jadinya nggak pernah putus. Nah sekarang dengan adanya show Uncharted yang menampilkan Sumatera Barat, sebenarnya aku ngerasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk ngajak orang-orang, tuh lihat deh, ini udah masuk nih, tinggal kita dorong dari sini sendiri, jangan sibuk banget pamerin negara lain, karena it's okay, nggak apa-apa kita tetap jalan-jalan ke negara lain, tapi sambil membawa cerita dari negara kita sendiri gitu. Saatnya Q&A teman-teman. Saya mau menjawab pertanyaan kalian yang ditujukan kepada Ade Putri. Kepribadian Gordon Ramsay off camera. Ini pertanyaan dari Chef Hans Gozal. Chef Hans Gozal pasti baru gabung, tapi kita jawablah, kita ulangi buat dia. Karena dia chef terkenal juga. Tingkat padat. Itu, dia lucu dan jahil luar biasa. Jahilnya nggak berhenti-berhenti, sampai si Salman ini yang paling sering dikerjain sama dia tuh ketakutan. Jadi, kan kita syuting di dekat daerah banyak ular. Terus begitu dibacain bahwa Indonesia itu kematian karena ular liar itu udah sekian ribu gitu, sekian puluh ribu. Padahal mungkin dari tahun kapan gitu. Kan orang takut dong, tegang lagi sambil megangin alat gitu, harus dengerin suara. Nanti dia dari belakang gitu suka tiba-tiba megang leher belakang. Jadi si Salman tuh kayak freak out gitu. Terus dia cuma ketawa-ketawa. Ini hiburan banget. Jadi kamu ada teman jahil kan di lapangan berarti? Ada banget. Nah, lalu ditanya, ada yang nanya juga, mirip acaranya Anthony Bourdain nggak? Seberapa bedanya? Wah, Tria, pertanyaannya nggak tepat kan? Kamu tahu aku nggak nonton. Oke. Kalau Anthony Bourdain ada juga ya, kurang lebih sama. Bedanya Anthony Bourdain kayak belum pernah ke Sumatera Barat ya? Mungkin pernah tapi nggak buat acara. Ya. Ada yang bertanya juga, Dek, kalau krunya ada yang culture shock nggak? Oh iya, pasti banget. Tapi mereka tuh seneng pada dasarnya, jadi kayak kaget kan ngelihat gila orang-orang ini, ya budaya di Sumatera Barat, di Bukit Tingginya sendiri dengan Padang juga mereka ngelihat itu beda. Beberapa menyampaikan. Jadi culture shock itu ada ya. Lalu ada yang susah cocok nggak sama makanan lokal? Ada yang nanya juga nih, krunya.
Krunya lah Krunya. atau chef Ramsay? Oke, kalau Atau krunya sih, karena ada beberapa yang vegan, ada yang vegetarian. Bayangin, kita lagi di Sumatera Barat nih, mostly daging-dagingan. Tapi untungnya sebenarnya memang ada makanan sayur. Cuma ya itu, waktu awal kita kayak, hah, nggak apa-apa nggak ya mereka cuma dikasih makan nasi sama apa namanya sayur gulai nangka terus tiap hari gitu. Tapi ternyata mereka survive dan mereka senang banget karena ada beberapa kue-kue khas Sumatera Barat itu yang membuat mereka kayak gila. Kan kita pemakaian kelapa tuh selalu berlebihan kan. Jadi mereka yang susah kan di sana dapat kelapa segar, tiba-tiba di sini aromatik, masih panas, fresh gitu. Mereka tuh kalau lagi disuruh icip sesuatu makannya langsung lebay. Jadi banyak banget. gitu ya. Biasanya buka kelapa dari teng gitu, buka bunyi kaleng gitu kan. Tiba-tiba ngelihat dari Fresh. batoknya. Pertanyaan yang lain. Oke, kita masih 12 menit menuju akhir acara. Oke, talk show beneran ya ini. Talk show lah ini. Bedanya kita social distancing, guys. Jadi ini semacam food culture programnya Nat Geo ya? Yes, betul. Pertanyaan. Oh, jadi memang ini benar-benar ketika dia menjadi food culture programnya Nat Geo itu, yang kamu lihat itu ketika dari mereka syuting, sebegitu banyaknya budaya yang dikupas, ya nggak cuma makanannya ya, berarti kayak wisata dan atraksi lokal setempat gitu ya? Iya, tapi terkait, jadi bukan yang tiba-tiba dikasih lihat ada apa namanya sebuah gelaran tertentu tapi nggak nyambung. Ini semuanya masih terkait dengan satu benang merah yaitu rendang. Dari pertemuannya sampai proses masaknya sampai akhirnya kejadian menyajikan itu tuh ada cerita, bukan di karang-karang tiba-tiba aku ngajak dia kemana gitu. Jadi ini menarik. Dek, ini akan satu destinasi Sumatera Barat itu akan dibedah, akan dipecah berapa episode nggak sih? Atau satu aja? Hanya satu. Satu ya? Iya. Oke. Selama 1 jam program ya? Pengalaman nih, dari Yodi Roof. Pengalaman berkesan apa selama syuting Uncharted? Yang paling kamu senang banget? Kalau senang, ya tentunya aku selalu senang. Tapi ada yang mungkin menarik adalah ketika kita tuh cerita lagi mancing. Mancing, masuk ke dalam gua gitu kan. Udah gitu, adek itu tuh, suruh ambilin ini, toples, isi cacing. Kan mau mancing. Itu tolong cariin yang gede cacingnya. Aku tuh takut banget sama cacing. Tapi juga gengsi, gue tahu nih ada kamera di sana, terus begitu depan garden kan, sebagai anak yang tough banget, gimana nih caranya? Ya udah disodorin aja, ini pilih sendiri. Padahal jadi teman-teman nanti kalau nonton ya, itu sebenarnya aku jijik nggak mau pegang cacing. Jadi kamu pintar tuh berarti, nih kan dia nggak mungkin nekat tuh ya, ya kan? Iya. Nah, dan kesannya kan kayak baik, ini pilih sendiri aja. Padahal kayak aku nggak mau tuh pegang-pegang cacing. Pinter ya dia, taktis anaknya. Nah, selama syuting, ada yang nanya juga, selama syuting, ada nggak satu momen Chef Ramsay marah? Sama sekali nggak ada sih. Tapi memang pas syuting yang terakhir, dia menegur timnya dia. Menegur timnya dia karena ketika ada adegan misalnya kayak lagi masak, itu ada minyak-minyaknya, gerimis mulai turun, itu kan syuting jalan terus. Akhirnya dia tegur, ini nggak bisa, ini bisa bahaya. Karena kalau lagi goreng, ada cairan itu bisa ya muncrat-muncrat kan. Sementara syuting jalan terus. Tapi di luar itu pun juga cuma negur, bukan yang marah. Seperti apa yang aku lihat di acara-acara TV itu. Branding, ada yang bilang tadi itu mungkin brandingan Chef Ramsay. Tuntutan produser. Nah, tapi dia selama masak itu dia, ya dia udah puluhan tahun ya di dapur. Selama masak dia cepet catch up gitu, cepet ngerti gitu dia. Oh oke. Yang perlu dikasih tahu adalah ketika Garden itu kan baru datang sekitar 5 hari terakhir. Tapi dari ketika aku datang, jadi hari pertama aku datang, abis itu ada timnya dia, ada sous chef 2 orang, itu mereka udah belajar. Jadi mereka tuh tektokan juga. Selagi Ramsay belum datang, itu mereka udah kasih tahu rendang itu konsepnya seperti ini, memakai apa.
Karena kan nggak mungkin mereka dia datang tiba-tiba harus belajar soal rendang, terus harus bisa masak, nggak mungkin. Orang Indonesia aja nggak semua bisa masak rendang, apalagi kita berharap orang yang nggak pernah makan rendang 5 hari selesai, nggak mungkin. Oke. Jadi di salah satu krunya dia ada kayak kokinya nggak? Ada 2 orang itu, 2 orang yang datang duluan. Yang sebelum Gordon datang itu? Yes. Jadi asisten cooknya gitu kali ya, kayak cooknya dia gitu. Iya, dia sous chefnya. Oke, dia sous chefnya, sip. Nah, ada yang bilang nih, ada yang Nana dari Nana, Mbak Ade bikin dong acara tuh. Aku ngomongnya pakai nada ya, karena aku juga pengen. Mbak Ade bikin dong acara Kenneth Gio itu mahal guys, nggak kepengen. Mahal. Iya, ya pengen lah. Tapi kalau Nat Geo mau bayarin, atau kalau misalnya kita di Indonesia punya orang yang mau mendanai sesuatu yang sifatnya bukan jualan ngomong, aduh enak banget, enak banget gitu. Kalau misalnya ini sifatnya documentary terus menceritakan budaya segala macam dengan ala Nat Geo, ini kayaknya semua orang pasti tertarik sih. Ya, betul. Nah, karena tadi menyangkut jawaban Ade tadi, sebetulnya kan kalau di TV, nah itu jadi host tuh kan kita nggak semata tadi bilang enak nggak enak ya gitu. Kalau Ade suka nonton host tuh seperti apa deh? Berarti tampang sudah bukan lagi nomor 1 dong gitu. Apa yang kamu kejar dari seorang host kalau kamu nonton? Menceritakan apa yang dia lihat secara langsung. Karena gini, kita di kamera memang bisa lihat gitu, tapi kalau dia bisa menceritakan apa yang dialami, apa yang dia rasain, apa yang dia hirup, pengalaman tadi ketika ketemu orang tertentu, sebenarnya itu yang diharapkan. Karena ini kan anggapannya host ini juga seperti reporter yang bisa membawakan dengan cara yang enak gitu. Kalau misalnya bukan apa-apa ya, seringkali kalau kita lihat di TV itu yang penting appearance-nya, tapi tidak semua orang bisa membawakan sehingga penonton itu mengerti, paham dengan jelas apa yang lagi digambarkan. Itu mungkin ya yang bikin, kalau kayak kita kayak acaranya Pak Bondan itu kan sustain-nya episode panjang banget gitu ya, itu yang bikin memang kepribadiannya dia, itu yang bikin menurut saya bikin programnya cukup sustain. Lalu sebentar ada beberapa pertanyaan, saya mungkin hanya akan pilih 3 pertanyaan terunik, terlucu, karena kita 7 menit lagi closing. Mereka lihat dari Resita Hadisurya, Dek, mereka ngelihat Beruk metik kelapa nggak? Oh, enggak, sayangnya enggak. Jadi ada keterbatasan waktu sehingga ada beberapa hal yang sebenarnya juga menurut aku harusnya bisa dilihat nih, tapi mereka memutuskan untuk tidak. Padahal ya, ini kecenya lagi tentang produksi mereka adalah, tahu nggak sih saking on time-nya, kita ada beberapa kali selesai syuting jauh sebelum waktunya. Oh, oke. Luar biasa ya. Keren dong, banget. Produktif banget dong ya berarti kalian ya. Sangat. Keren banget. Nah, ada pertanyaan lagi. Bagaimana sih tekanan bekerja dengan Gordon Ramsay? Nggak ada sih sebenarnya. Karena itu tadi, tekanannya aku cuma memastikan bahwa aku paham benar makanan-makanan di Sumatera Barat apa yang mau diceritakan. Karena ini kan ceritanya sama, jangan ngelihat dia Gordon Ramsay. Kita ngelihat ada orang dari mancanegara yang datang yang kita harus ceritakan. Ini nih tentang Sumatera Barat. Ya. Nah, karena aku bukan dari Sumatera Barat, aku harus cari tahu dulu. Jadi lebih ke tentang makanan sama tradisinya sebelum nantinya pas ketemu dia mau nanya-nanya apa nih. Sebegitu kompleksnya ya masakan Minang bahwa itu mengalahkan ketakutan terhadap ketemu Gordon Ramsay. Harus dikuasai. Iya. Tentu. Aku hanya akan pick 1 pertanyaan lagi sebelum kita say bye ke Ade pada sesi yang sangat menarik begini. Base ada yang nanya nih, Diu Hilman, Ade base-nya Gordon Ramsay di mana? Mau datangin kalian media? Emang dia base-nya di mana, Dek? Gordon Ramsay? Itu di RT sebelah. di Inggris. Di mana? Di Inggris, tapi tepatnya di mana? Aku nggak tahu. Kan kamu tahu ya, aku sibuk cerita tentang Sumatera Barat. Aku nggak tanya dia tuh tinggal di mana, sama siapa. Aku nggak tahu. Dia nggak sekepo aku. Kalau aku tanyain A sampai Z di luar konteks. Dari Om William kasih tahu, Beruk metik kelapa itu nggak di-shoot karena dianggap animal cruelty. Karena ini kan Nat Geo juga bagian dari
ya mereka sangat concern dengan hal-hal itu. Terima kasih Om William. Kita nextnya akan undang nih Om William. Om William sibuk banget, punya live-nya banyak banget ya. Adanya juga sibuk banget. Susah cari waktunya. Oke, terima kasih Ade Putri atas keseruannya. Kita bisa mendapatkan sedikit saja. Pasti ini cuma sedikit ya. Itu udah keren banget. Gimana kalau bener-bener langsung di lapangan. Sedikit cerita seru behind the scene Uncharted milik National Geographic. Ada yang bilang, oh tapi Om, beruk itu kearifan lokal. Nah ini serunya Instagram Live guys. Jadi kita didukung oleh komen-komen yang segar dari penonton live. Kita dapat ilmu juga ternyata dari sana sini. Oke Adek, ada kata-kata lain sebagai promo nonton dong Uncharted gitu. Gaya kamu. Jangan lupa nonton Uncharted di National Geographic tanggal 29 Juni. Ada 2 kali tayang, jam 9 pagi dan 9 malam. Nanti kalau sampai ketinggalan 2 jam itu sebenarnya ada linknya, diam-diam nanti aku kasih tahu belakangan ya. Nonton dulu di 2 jadwal itu. Siap. Terima kasih Femina. Terima kasih Femina, Tria, dan Mbak Peti dan semuanya. Oke, kita pose dulu dong Dek, nanti kalau aku mau screenshot jadi covernya. Udah. Oke. Sip. Garing ya teman-teman, nggak apa-apa. Begini. Oke, jangan lupa 29 Juni untuk menonton Uncharted National Geographic episode Sumatera Barat. Kita akan melihat bagaimana William Wongso ditemani Ade Putri mengajak Chef Gordon Ramsay ya, berkelana hingga ke pedalaman ke hutan melihat budaya kuliner pangan lokal sekeren-kerennya Sumatera Barat. Oke, terima kasih banyak Ade Putri atas waktunya. Yang mau live lagi. Sip, bye. Sampai jumpa, sehat terus di tengah pandemi ini. Bye. Terima kasih sahabat Femina yang sudah bergabung di Food 911 Kitchen Secrets. Banyak sekali kan secret-secret yang kita spill di sesi kali ini. Sampai jumpa di Instagram Live Femina berikutnya, yaitu hari Jumat. Kita akan belajar masak di sebuah dapur hotel. Oke, masakan apa? Tunggu promonya di Instagram @feminamagazine. Jangan lupa follow Miss Hot Hot Queen, sudah di follow kalau mau lihat keseruannya bercerita tentang kuliner melalui kata-kata yang indah, karena dia adalah seorang culinary storyteller. Jangan lupa juga pasang timernya 29 Juni, nantikan Uncharted. Follow juga Femina di Pinterest untuk resep-resep, di YouTube, di Twitter, dan juga di Facebook. Semua live juga ada di berbagai macam platform Femina. Saya Tria Nuragustina sebagai jurnalis Boga, undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bye!